Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu dinamika dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pada pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai era reformasi. Saya Faisal Rashid dengan NIM 251 061 1175. Selanjutnya, apa itu hak asasi manusia? Sini saya mengambil definisi menurut dua ahli, yaitu Leah Levin, seorang aktivis hak asasi manusia. Menurut Leah Levin, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Lalu menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah atau inherent pada diri manusia sejak manusia lahir. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya, hak asasi manusia memiliki sifat dan karakteristik hak asasi manusia. Pertama ada hakiki. Hakiki yaitu hak dasar yang sudah ada sejak manusia lahir. Selanjutnya ada universal, berlaku untuk semua orang yang di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya tidak dapat dicabut atau dipisahkan, artinya tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dan terakhir, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu pada pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1959, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari pasca kemerdekaan dulu. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan reformasi lantaran kehidupan berbangsa dan bernegara berbagai macam implikasi diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada waktu itu, Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pondasi hukum nasional. Walaupun Indonesia sudah merdeka, kondisi ini tidak serta-merta mengakomodir kebutuhan perangkat bernegara. Bicara tentang hak asasi manusia pada waktu itu, belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan HAM pada pasca kemerdekaan? Hanya muncul pengakuan awal, yaitu hak-hak dasar, seperti hak hidup, hak kemerdekaan berserikat, dan hak beragama. Dan juga pada tahun 1950, Undang-Undang Dasar sementara memuat HAM yang lebih lengkap dan lebih rinci. Selanjutnya, karakteristik hak asasi manusia pada pasca kemerdekaan. HAM sudah diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada awal kemerdekaan. Pengakuan hak asasi manusia masih terbatas dan bersifat umum, atau masih belum rinci. Fokus negara lebih pada mempertahankan kemerdekaan. Lalu terdapat kasus yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika HAM pada pasca kemerdekaan, yaitu pemberontakan di daerah atau DI dan TII dan RMS, memunculkan isu pembatasan HAM demi stabilitas negara. Lalu ciri umum dari HAM pada pasca kemerdekaan, yaitu HAM mulai dikenal tetapi belum menjadi fokus utama kebijakan negara. Selanjutnya adalah Orde Lama, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1966. Sejarah singkatnya, dalam Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, dalam periode ini banyak sekali kasus-kasus yang pelanggaran bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap untuk kepentingan Soekarno dan para antek-anteknya. Lalu karena ideologi Nasakom, nasionalis, Islamisme, dan komunisme, hampir seluruh kebijakan memiliki dasar ke Nasakom ini. Karena pendiriannya dengan ideologi tersebut, muncul banyak indikasi bahwa partai yang dipuji-pujinya diduga keras merupakan dalang di balik aksi kekerasan massa antara pada tahun 1959 sampai 1965.
dan merancang pembunuhan beberapa pemimpin TNI yang menantinya membuat Soeharto digantikan oleh Soeharto dan masuk ke era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Selanjutnya, pada Orde Lama ini memiliki karakteristik yaitu sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada presiden, dan HAM sering dikorbankan demi stabilitas politik. Selanjutnya, bagaimana perkembangan HAM pada Orde Lama secara formal tetap diakui, tetapi kebebasan pers dibatasi, oposisi politik ditekan, dan negara cenderung otoriter, dikarenakan sistem demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kekuasaan kepada presiden itu sendiri. Lalu kasus yang mempengaruhinya adalah terdapat peristiwa 1965, pembunuhan massal terhadap orang yang dituduh terkait PKI, penahanan tanpa pengadilan, lalu pelanggaran hak asasi manusia berat skala besar. Selanjutnya masuk kepada Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966 sampai 1998. Sejarah singkatnya, pada masa Soeharto ini dalam Orde Baru, dinamika hak asasi manusia ditandai dengan pemerintahan yang otoriter, di mana kebebasan sipil dibatasi dan banyak terjadi pelanggaran HAM, seperti peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Meskipun sempat dibentuk Komnas HAM pada 1993, kondisi ini memicu krisis dan berujung pada runtuhnya rezim Soeharto pada masa itu. Lalu karakteristik stabilitas pada Orde Baru adalah yang pertama, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Pemerintah bersifat otoriter dan represif. Contohnya pada masa itu ada namanya penembak misterius yaitu Petrus. Lalu hak asasi manusia dibatasi secara sistematis. Perkembangan hak asasi manusia, HAM mulai dibicarakan secara internasional, tapi praktiknya banyak pelanggaran. Selanjutnya dibentuk Komnas HAM pada tahun 1993. Lalu kasus yang paling menggemparkan adalah kasus penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Aktivis pro-demokrasi diculik dan hilang. Lalu kerusuhan Mei 1998, kekerasan massal termasuk terhadap etnis Tionghoa, yang menyebabkan nantinya Soeharto harus mundur dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1998. Yang terakhir, pada masa era reformasi 1998 hingga sekarang, sejarah singkatnya era reformasi ini merupakan era lanjutan daripada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan dinamika yang lebih demokratis ditandai oleh penguatan hak asasi manusia melalui amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta dorongan dari kasus seperti tragedi Trisakti pada tahun 1998, meskipun hingga kini penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik dari era reformasi ini, demokrasi lebih terbuka, penguatan supremasi hukum dan HAM, dan partisipasi publik meningkat. Perkembangan HAM-nya sendiri terdapat perubahan amandemen Undang-Undang 1945, penambahan bab khusus hak asasi manusia pada pasal 28A sampai 28J. Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menguatkan tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penguatan lembaga Komnas HAM, pengadilan hak asasi manusia, lembaga pelindungan saksi dan korban. Kasus yang paling menggemparkan adalah pada tahun 2004 itu kasus Munir, pembunuhan aktivis hak asasi manusia, menjadi simbol perjuangan HAM di Indonesia. Kesimpulannya adalah HAM di Indonesia berkembang dari sekadar pengakuan awal dalam Undang-Undang 1945 pada masa pasca kemerdekaan. Kemudian mengalami kemunduran pada Orde Lama di bawah Soekarno dan Orde Baru di bawah Soeharto akibat sifat pemerintahan yang otoriter dan represif, hingga akhirnya mengalami kemajuan signifikan pada era reformasi melalui penguatan hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meskipun penegakannya belum sepenuhnya optimal.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.